Kristologi itu hal penting di dalam kekristenan. Yang saya mau sampaikan tentang dua bagian penting, yaitu wawasan dunia Kristen dan wawasan dunia. Itu dua bagian penting yang tidak bisa kita elakkan. Dan salah satu pertanyaan yang paling penting yaitu mengenai keberadaan Allah. Dan Alkitab menjelaskan adanya natur dan adanya atribut Allah. Namun lebih daripada itu, Alkitab menjelaskan adanya nama-nama Allah yang menggambarkan natur dan atribut Allah. Terlebih khusus menjelaskan tentang keberadaan daripada penetapan Allah, pencipta, providensia, dan penebusan. Nah, khusus berkaitan dengan penebusan, Alkitab menuliskan dan memberikan kepada kita penjelasan tentang siapakah Allah namanya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, khusus menjelaskan eksistensinya, keberadaannya, melalui ciptaan, melalui Alkitab, dan tentunya ini yang menjadi fokus daripada perkuliahan kita, yaitu mengenal pribadi Yesus Kristus, yang menyatakan dirinya secara pribadi, inkarnasi, ada dan hidup sebagai manusia di bumi ini, mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang. Kita fokus membahas, mempelajari pribadi yang memiliki natur ilahi dan natur manusia. Dalam pribadi Yesus Kristus, kita belajar dari Alkitab, kita memikirkannya, mendapatkan pengertian bahwa dia sepenuhnya Allah karena memiliki natur dan atribut dan berada bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus, dan juga ia adalah manusia sepenuhnya yang inkarnasi. Dalam pembahasan kita mengenai siapa Yesus Kristus, maka kita tahu bahwa segala sesuatu diciptakan, diprovidensia, ditebus melalui Kristus, firman, Sang Logos. Dari mulai penciptaan, kejatuhan dan penebusan sampai konsumasi, di mana ada kisahnya, Kristus dinyatakan. Keilahian Yesus dinyatakan dalam berbagai ayat dalam Alkitab, dan saya mengutip fokus membahas Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 dan ayat 18 dan Kolose 1 ayat 15 sampai 19 yang menjelaskan tentang firman Sang Logos, di mana dia setara dengan Bapa, dia anak tunggal Bapa, pribadi, mediator, pencipta, hidup, dan invisible image of God. Di dalam sejarah, dia menyatakan dirinya melalui ciptaan, dan dalam kondisi kejatuhan manusia, dia juga menyatakan dirinya sebelum inkarnasi, dan dia juga menyatakan dirinya melalui inkarnasi, menjadi manusia, mati, dan bangkit, dan naik ke surga, dan datang kembali. Nah, ini berbicara tentang Yohanes 1, ayat 1 sampai 5 dan 18, dan Kolose 1 ayat 15 sampai 19. Lalu kita berbicara tentang Ibrani, di mana dalam surat Ibrani dijelaskan siapakah Yesus Kristus yang ditetapkan, yang olehnya segala sesuatu ada, dia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah menopang segala sesuatu. Dia berbicara kepada manusia, yaitu Bapa, melalui nabi, melalui hamba-hambanya dalam sejarah, dan akhirnya dia berbicara kepada manusia melalui anaknya Yesus Kristus, yang mati menggantikan kita, yang mati menebus kita di atas kayu salib. Dan oleh Roh Kudus, semuanya itu boleh terjadi, baik inkarnasinya, maupun juga pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya. Bahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Demikian penjelasan pemahaman kita mengenal pribadi Yesus Kristus yang bernatur ilahi. Bahkan di dalam pengajarannya, dia menyatakan bahwa dia adalah ego eimi, yang setara dengan Yahweh. Jadi dalam perjanjian lama ada nama Yahweh, dalam perjanjian baru Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh, ego eimi, yang menyatakan dirinya dalam perjanjian baru, yaitu melalui nyawanya, melalui darahnya. Ia selesaikan penyucian dosa dan dia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Dia adalah Mesias yang dari Allah. Dalam Matius pasal 16 ayat 16 dinyatakan bahwa dia adalah Mesias yang dari Allah. Mesias berarti dia adalah nabi di atas segala nabi, imam di atas segala imam, raja di atas segala raja. Nabi mewakili Allah, imam mewakili manusia, raja mewakili pemerintahan Allah. Nah, di dalam keberadaannya sebagai manusia dan sebagai Allah dinyatakannya, dan tentulah ini menjadi yang disebut uni personalitas atau dui
tunggal natur Kristus, yaitu anak Allah dan manusia. Tidak bercampur dan juga tidak terpisah. Saling berkomunikasi antara dua natur itu, tetapi ada orang yang menolak keilahian, ada orang yang menolak kemanusiaannya. Ada yang melihat hanya logosnya saja sebagai zat, dan ada yang menolak kesatuannya. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, dan juga digambarkan Yesus Kristus adalah manusia. Jadi kita lihat dari perendahannya dan dari pemuliaannya. Perendahannya dimulai dari titik inkarnasi, pemuliaannya dilihat dari titik kebangkitan. Untuk mempertegas keilahian dan kemanusiaan Yesus, Bapak-bapak gereja mengadakan konsili. Gereja di timur, gereja di barat, bersama-sama berkomunitas, berkomitmen melakukan satu kesepakatan iman dalam konsili Nisea, konsili Konstantinopel, dan konsili Kalkedon. Apa tujuannya? Melawan ajaran bidat, mendidik orang percaya supaya tidak disesatkan, memproklamasikan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan juga bernatur manusia. Jadi, apa alasannya konsili itu? Yang pertama tadi menyatakan perlawanan ya terhadap bidat, terhadap ajaran-ajaran sesat. Yang kedua, untuk apa? Untuk memberikan pengajaran kepada jemaat. Yang ketiga, untuk memproklamasikan kepada dunia. Nah, kalau kita sudah tahu naturnya, ini natur, keadaan, atribut, dan karyanya, dan kita sudah tahu kemanusiaannya, natur, atribut, ini tidak terpisahkan, tapi tidak bercampur. Memang ada komunikasi antara natur ini, tapi tidak menjadikan natur kemanusiaannya menjadi Allah, karena manusia tidak mungkin menjadi Allah. Tapi juga tidak membuat natur keilahiannya menjadi hilang. Namun yang unik, dalam pribadi Yesus, dua natur ini ada, tidak bercampur. Kalau bercampur itu seperti gula, kopi, air panas. Itu namanya kopi, ya, minuman kopi. Itu bercampur. Ada kopinya, ada gulanya karena manis, ada kopinya karena pahit, warnanya juga gelap, dan juga ada air yang mempersatukan. Tapi ini bersatu, ya, unity, pribadinya ada dua natur ini bersatu. Kita tidak bisa membedakan dengan memisahkannya, tetapi kita juga tidak bisa membedakan dengan mencampur adukannya. Ini betul-betul hanya ada di dalam ajaran Alkitab. Dan ini yang dijelaskan di dalam Alkitab. Nah, Kristus itu disebut Mesias, artinya yang diurapi. Dia adalah nabi yang mewakili Allah menyatakan kebenaran, penghakiman, dan penghukuman. Dia adalah imam yang mewakili umat menjalankan ibadah dan menyatakan kesucian Allah. Raja mewakili Allah yang menegakkan keadilan. Jadi lihat ada kebenaran, ada kesucian, ada keadilan. Kalau berbicara kebenaran, jadi Yesus menyampaikan pengajaran, firman Tuhan dengan sempurna apa yang diterimanya dari Bapa. Dengan tanda-tanda dan mujizat yang menyertai. Lalu ada imam, dia menjadi imam besar dan dia juga sekaligus adalah korban persembahan yang menyerahkan dirinya sebagai korban lalu mati menebus dosa kita. Menggambarkan kesucian Allah berkaitan dengan dosa kita, diadilinya kita, tapi Kristus yang menggantikan kita sehingga kita disucikan dengan darahnya. Lalu dia adalah raja yang memerintah, raja yang beranugerah, yang memberikan kepastian kemenangan melawan dosa, iblis, dan maut. Dan inilah 3 jabatan pada satu pribadi Yesus. 2 natur pada pribadi Yesus, 3 jabatan pada pribadi Yesus. Tidak ada seorang nabi, seorang rasul, seorang imam, seorang manusia yang bagaimanapun yang memiliki kondisi, keadaan daripada seperti Kristus. Tidak ada, kecuali Yesus Kristus. Itu sebabnya Kristus adalah pusat ya kekristenan. Karena itu yang membedakan dari semua kepercayaan apapun. Kalau kita tidak di dalam Kristus, maka kita tidak mungkin hidup beres. Nah, ini bicara perendahannya, bagaimana perendahannya Kristus menyatakan yang ilahi berinkarnasi, kalau pemulihan yang manusiawi bangkit dari kematian dan menyatakan kemenangan. Nah, jabatan Kristus, tadi saya sudah jelaskan, Nabi, Imam, Raja, tentu ini
akan memberikan gambaran kepada kita bagaimana Yesus adalah nabi di atas segala nabi, yang mengutus para nabi dan para rasul untuk menyampaikan kebenaran, menyatakan kerajaan Allah, bahkan diberikan kuasa untuk memberikan tanda-tanda. Itu kenabian. Imam Kristus adalah imam besar agung yang bukan hanya menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib, tapi dia juga di sebelah kanan Allah Bapa berdoa syafaat, membela kita, menjadi pengantara kita satu-satunya. Itu imam. Jadi keimaman Yesus bukan hanya di bumi ini, tapi juga di surga. Bukan hanya kematiannya, tapi juga adalah syafaatnya. Bukan hanya dia menang melawan dosa, tapi juga dia membela kita. Itu bicara keimaman. Dan berkaitan dengan kerajaan. Nah, ini seluruhnya dalam satu pribadi Kristus. Kalau kita lihat tabel ini, maka kita akan melihat ini perendahannya dari inkarnasi sampai turun dalam kerajaan maut. Kita melihat perendahan dari titik natur kewilahiannya. Dia nabi, dia menyatakan pengajaran, dia menaati firman, dia menyatakan kebenarannya pada saat dia mati pun atau menjelang kematian pun dia mengatakan kebenaran, dia dikuburkan dan dia memproklamasikan kemenangan. Sebagai imam juga demikian. Dia berdoa, dia mempersembahkan dirinya, dia mati, dia mengalami penguburan, dia memproklamasikan kemenangan. Begitu juga sebagai raja. Dia disembah, dia memberikan kecukupan, dia menyatakan diri, dan Pilatus mengatakan bahwa dia memang orang Israel, dia raja. Begitu juga kematiannya, dia menyerahkan nyawanya, dikubur, dia menyatakan kemenangan. Dalam posisinya sebagai pemuliaan, dalam natur kemanusiaannya, dilihat dari natur kemanusiaannya, dia bangkit, dia menampakkan diri, dia naik, dia duduk di sebelah kanan, dia datang kedua kali. Sebagai nabi, dalam kemuliaannya, dalam posisi dia melihatnya dari sisi kemanusiaannya, maka terlihat dengan jelas dia bangkit untuk menyampaikan kebenaran. Dia mengajarkan lagi firman Tuhan. Dia menyatakan kekuatannya, kemenangannya. Bahkan dia mengajarkan menjadikan murid-murid jadi saksinya. Dan dia duduk di sebelah kanan untuk minta Roh Kudus diutus oleh Bapa untuk memberikan kepada murid-muridnya atau orang percaya untuk menyatakan kebenaran. Juga demikian pada saat keimamannya sampai dengan dia kerajaan. Jadi fakta pertama, kita itu orang berdosa. Fakta kedua, kita tidak sanggup menyelamatkan diri sendiri. Tapi fakta ketiga, yang paling penting, bahwa dalam ketetapannya ada penebusan. Semua orang yang ada dan hadir dalam sejarah adalah ciptaan Tuhan. Tapi tidak semua orang yang diciptakan itu diselamatkan. Hanya sebagian orang. Nah, Kristus, anak Allah, diutus untuk menebus orang pilihan yang telah ditetapkan. Dalam penebusan itu, dia menyatakan dirinya melalui inkarnasi. Dan kita membutuhkan penebusan. Karena kita sudah rusak total, kita hanya bisa datang kepada Tuhan kalau kita beroleh yang namanya anugerah. Anugerah khusus. Dan anugerah khusus itu diberikan kepada orang pilihan. Dan diterapkan seluruh karya Yesus Kristus yang menebus kita, yang sudah dilaksanakannya 2000 tahun yang lalu, dan telah menyatakannya melalui firman yang dituliskan para penulis perjanjian baru, dan kita telah menerima berita Injil itu, maka yang keempat, kita mengalami suatu kehidupan baru karena Roh Kudus menerapkan penebusan Kristus. Jadi ada dua bagian yang penting yang diperhatikan. Bagian pertama, faktanya saya orang berdosa, saya tidak mampu total untuk dapat menyelamatkan diri. Saya tidak mungkin datang kepada Allah. Yang kedua, saya hanya bisa berespon kalau saya menerima anugerah. Itu hal yang penting. Di pihak lain, di dalam ketetapan, penebusan dilakukan oleh anak Allah di dalam sejarah
dikerjakan oleh anak Allah melalui inkarnasi, kehidupan pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, naik ke surga dan datang kembali. Dan di dalam diri kita, Roh Kudus menerapkan seluruh ketetapan Allah, menerapkan seluruh karya Yesus Kristus yang menebus kita untuk tiap-tiap orang secara khusus, yaitu mereka yang telah ditebus di dalam kekekalan, yang telah dipanggil di dalam sejarah. Allah telah menetapkan, lalu ini kan supralapsarian, siapa yang ditetapkan? Sebagian orang dari yang diciptakan. Siapa yang ditetapkan? Kristus untuk menebus. Nah, Tuhan panggil dalam kehidupan manusia. Ini namanya infralapsarian. Kita lihat dari dalam konteks sejarah kita. Tuhan panggil, lalu saat yang sama Tuhan melalui dengan kuasa Roh Kudus melahirbarukan, dan akhirnya kita bisa berespon saat kita dilahirbarukan oleh Roh Kudus, disatukan kepada karya Kristus, kita dibenarkan oleh Bapa, karena kebenaran Kristus diimputasikan kepada kita, karena kebenaran Kristus diberikan kepada kita, dan keberdosaan kita diberikan kepada Kristus, dan dia menggantikan kita, terjadi dalam diri kita pembenaran, dan kita diadopsi. Oleh karena kita sudah dibenarkan menjadi anak-anak Allah di dalam keanakan Yesus. Saat yang sama, kita mengkonversi dengan mengatakan, ya saya percaya bahwa Yesus mati menebus dosaku, bangkit memberi hidup baru, dan saya mengaku segala dosaku, ada pengakuan iman, ada pertobatan, sampai kita mengakui dengan sungguh bahwa kita milik Tuhan, sampai nanti dimuliakan di akhir zaman. Nah, ini namanya secara logis ada urutannya. Tetapi secara faktual ternyata ada yang tidak langsung satu persatu seperti ini. Ada yang bertobat dari dosanya, dan saat yang pertama dia mengalami lahir baru. Ada yang mendengarkan firman didengarkan, lalu dia bertobat, lalu mengalami lahir baru. Seperti dalam Yohanes pasal 3, kita tahu bahwa ada yang namanya satu pejabat dari agama namanya Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang dia mengakui bahwa Yesus adalah rabi, dia menyadari itu, dan dia memohon, lalu Kristus mengatakan kamu harus dilahirkan kembali, Yohanes pasal 3 ayat 3, ayat 5 dan ayat 7, supaya bisa masuk ke dalam hidup kekal. Jadi dia mengakui, ada bertobat, lalu regenerasi. Ada juga di zaman Kisah Para Rasul pasal 2, Petrus menyampaikan pemberitaan Injil di kota Yerusalem. Ribuan orang mendengar, tapi ada 3.000 orang yang akhirnya percaya. Mereka mengatakan, apa yang harus kami lakukan? Bertobatlah, katanya. Nah, pada saat dia mengakui bertobat, dan terjadilah regenerasi oleh Roh Kudus. Seluruhnya pekerjaan ini dikerjakan oleh Roh Kudus.